Halo Bu Fika dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Sayur di Pasar Kebondowo menggunakan konsep himpunan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Jessica Uka Putri Kadarmanto dengan NIM 2020220004. Dan kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Zevanya Dwi Cahya dengan NIM 2020220002. Kemudian ada Elisabeth Deni Rahmawati dengan NIM 2020220008. Dan yang terakhir ada Oni Pramudita dengan NIM 2020222016. Sebelumnya, saya akan membahas latar belakang mengapa kelompok kami memilih topik ini. Yang pertama, karena meningkatnya kekhawatiran para petani di Indonesia terhadap kegagalan panen sayur mereka. Hal ini kami dapat dari beberapa berita yang terdapat di internet. Karena keadaan tersebut terkait erat dengan menurunnya minat para masyarakat terhadap jenis sayuran tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami tentang preferensi masyarakat terhadap sayur di Pasar Kebondowo. Yang kedua, mengapa kami memilih Pasar Kebondowo? Kami memilih Pasar Kebondowo karena Pasar Kebondowo memiliki akses yang mudah karena mengingat salah satu penulis kami bertempat tinggal di dekat pasar tersebut. Adapun alasan kami memilih beberapa sayuran ini seperti kacang panjang, timun, dan kembang kol karena di Pasar Kebondowo sendiri para pedagang mayoritas berjualan hal tersebut. Selanjutnya batasan masalah ini bertujuan agar penelitian lebih fokus pada preferensi masyarakat terhadap jenis sayur di Pasar Kebondowo. Maka kami membatasi ruang lingkup penelitian ini, yaitu penelitian ini tidak dipengaruhi oleh musim panen sayur tertentu dan fluktuasi harga jual sayur tertentu. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Nah, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana jumlah penjualan jenis sayur kacang panjang, timun, kembang kol di Pasar Kebondowo yang direpresentasikan dalam diagram Venn. Yang kedua, manakah antara sayur kacang panjang, timun, dan juga kembang kol yang paling dinikmati oleh masyarakat di sekitar Pasar Kebondowo. Kemudian, untuk tujuan penelitian, pada tujuan penelitian ini nantinya akan menjawab dari rumusan masalah. Nah, yang pertama, mengetahui preferensi masyarakat terhadap jenis sayur kacang panjang, timun, dan juga kembang kol di Pasar Kebondowo yang dijelaskan dan dianalisis menggunakan konsep himpunan. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis-jenis sayur antara kacang panjang, timun, dan juga kembang kol yang paling dinikmati oleh masyarakat di sekitar Pasar Kebondowo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa memberikan informasi yang berharga untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan juga untuk meningkatkan ketersediaan sayur yang diminati dan secara keseluruhan mengembangkan ekosistem pasar yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat observasi. Observasi ini dilaksanakan di Pasar Kebondowo, Kecamatan Banyubiru pada Selasa 5 Desember 2023 pukul 6:49. Dan jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, serta objek yang kami teliti adalah para pedagang sayur di Pasar Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, khususnya para mereka yang menjual item kacang panjang, timun, dan juga kembang kol. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah observasi secara langsung. Dengan penerapan konsep himpunan akan digunakan untuk menyatakan probabilitas terkait dengan jenis dagangan yang dominan di pasar tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil observasi. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui sayur yang diminati oleh masyarakat di sekitar Pasar Kebondowo berdasarkan sayur kacang panjang, timun, dan kembang kol yang dijual di setiap stand sayur yang ada di Pasar Kebondowo, Kecamatan Banyubiru. Penulis menggunakan metode observasi dikarenakan perlunya pengamatan secara langsung ke lokasi guna mengetahui jumlah stand pedagang sayur yang ada di pasar tersebut, yaitu kita simbolkan dengan NU sama dengan 27 pedagang. Dari observasi tersebut, kami mendapatkan hasil yang kami jabarkan, yaitu yang pertama terdapat jenis kacang panjang yang kita simbolkan dengan A, kemudian jumlahnya yaitu NA sama dengan 13, kemudian yang kedua yaitu terdapat jenis timun yang kita simbolkan dengan B dengan jumlah NB sama dengan 19, dan yang ketiga yaitu jenis kembang kol yang kita simbolkan dengan C dengan jumlah NC sama dengan 10.
Kemudian kami juga mendapatkan himpunan irisan dari hasil observasi yang dijabarkan dalam tabel seperti berikut. Yang pertama, A irisan B untuk jenis kacang panjang dan timun sebanyak 5 yang dapat ditulis N A irisan B sama dengan 5. Kemudian A irisan C untuk kacang panjang dan kembang kol sebanyak 3 yang dapat ditulis N A irisan C sama dengan 3. Yang ketiga, B irisan C untuk timun dan kembang kol sebanyak 4 yang dapat ditulis N B irisan C sama dengan 4. Dan yang terakhir, A irisan B irisan C untuk kacang panjang, timun, dan kembang kol sebanyak 2 yang dapat ditulis NA irisan B irisan C sama dengan 2. Selanjutnya kita akan berpindah ke analisis hasil observasi. Untuk itu kita akan membahas rumusan masalah kita yang pertama, yaitu jumlah penjual jenis sayur, kacang panjang, timun, dan kembang kol di Pasar Kebondowo yang akan direpresentasikan di dalam diagram Venn. Untuk itu penulis melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mencari jumlah A saja. Seperti yang kita tahu, A itu adalah menggambarkan jenis sayur kacang panjang. Untuk mengetahui berapa penjual sayur yang menjual kacang panjang saja, kita dapat menggunakan langkah yang pertama, mengurangkan kardinalitas himpunan A dikurang dengan kardinalitas himpunan A irisan B, yang kemudian dikurang lagi dengan kardinalitas A irisan C, dan yang terakhir dikurang dengan kardinalitas himpunan A irisan B dan irisan C, yang kemudian diperoleh hasil akhir yaitu 3. Jadi bisa disimpulkan hanya terdapat 3 penjual sayur di Pasar Kebondowo yang hanya menjual kacang panjang saja. Untuk menghitung jumlah B saja, rumusnya tentu saja masih sama seperti mencari jumlah A saja, yaitu 19 dikurangi 5 dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian untuk mencari jumlah C saja juga masih sama dengan rumus B dan A saja, yaitu 10 dikurangi 4 dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa jumlah A saja sama dengan 3, jumlah B saja sama dengan 8, dan jumlah C saja sama dengan 1. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan, sekarang kita mau mencari komplement dari irisan himpunan A, B, dan C dengan perhitungan sebagai berikut. Jumlah elemen himpunan U dikurangi jumlah elemen himpunan A ditambah jumlah elemen himpunan B ditambah jumlah elemen himpunan C ditambah jumlah elemen dari irisan himpunan A dan B ditambah jumlah elemen dari irisan himpunan A dan C ditambah jumlah elemen dari irisan himpunan B dan C, dan juga ditambah jumlah elemen dari irisan himpunan A, B, dan juga C. Dan yang dapat kita tulis 27 dikurangi dalam kurung 3 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 yang menghasilkan 1. Jadi komplement dari himpunan A irisan B irisan C adalah 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada diagram Venn berikut ini. Dari perhitungan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa timun mendapatkan preferensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kacang panjang dan juga kembang kol, dikarenakan jumlah pedagang timun di Pasar Kebondowo lebih banyak dibandingkan penjual kacang panjang dan juga kembang kol. Selanjutnya, kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, kami mengambil kesimpulan dari data observasi di Pasar Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, yaitu dari 27 pedagang yang menjual berbagai jenis sayuran seperti kacang panjang, timun, dan juga kembang kol, hanya 1 pedagang yang tidak menawarkan ketiga jenis sayur tersebut. Dengan melihat hasil operasi selisih himpunan dan juga dari diagram Venn tadi, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa preferensi lebih tinggi terhadap timun dibandingkan dengan kacang panjang dan juga kembang kol. Dengan menggunakan diagram Venn tadi yang menggambarkan secara visual pola preferensi pedagang sayur di Pasar Kebondowo yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penjualan atau dinamika penjualan sayuran di pasar tersebut. Selanjutnya ada saran untuk penelitian berikutnya. Yang pertama, mungkin penelitian berikutnya lebih menyelidiki faktor-faktor yang lebih mendalam yang mungkin mempengaruhi preferensi konsumen terhadap sayuran yang ada di Pasar Kebondowo, seperti kesegaran dan kebersihan sayuran yang mempengaruhi kualitas sayuran tersebut, dan
bagaimana faktor itu akan mempengaruhi keputusan pemilihan konsumen terhadap sayuran tersebut. Dan yang kedua, meskipun penulis sangat menginginkan kesempurnaan pada penyusunan makalah kali ini, penulis sadar bahwa banyak sekali kekurangan yang harus penulis perbaiki dikarenakan minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun penulis dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Selanjutnya ada saran penulis untuk kelas logika dan himpunan kedepannya, yaitu beberapa pertemuan yang membahas tabel kebenaran sebaiknya dikurangi dan waktu tersebut dialokasikan untuk materi penjabaran, karena menurut penulis materi penjabaran cenderung lebih sulit daripada tabel kebenaran. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya terima kasih.